Sahabat-sahabat saya yang luar biasa, salam sehat dan bahagia selalu. Saya yakin teman-teman sering kali mendengar pernyataan yang menyebutkan hidup itu mengalir saja. Tetapi ada juga yang menyebutkan bahwa hidup itu harus terencana. Kalau teman-teman, mana pernyataan yang paling teman-teman percaya? Hidup itu mengalir saja atau hidup itu sebaiknya terencana? Silahkan teman-teman berikan komentar di bawah ini ya. Jadi, dalam diskusi kita kali ini, kita akan membahas topik memulai dengan tujuan akhir. Ini adalah kebiasaan kedua dari 7 kebiasaan orang-orang yang efektif menurut Stephen R. Covey. Sebelum Anda menonton video ini, saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk menonton video saya sebelumnya yang berjudul Mencapai Tujuan Hidup dengan Bersikap Proaktif. Silakan teman-teman untuk mengklik link di atas ya. Mengapa kita perlu memulai dengan tujuan akhir? Seorang sahabat saya yang bekerja sebagai travel blogger, sebelum memulai perjalanannya, dia akan menentukan destinasi wisata yang akan dikunjunginya. Misalnya, dalam perjalanannya ke Bali, dia akan membuat checklist tempat-tempat yang akan didatanginya. Air terjun Tuka Cepung, air terjun Kanto Lampo, Tanah Lot Tabanan Bali, Pura Ulun Danu, Danau Bedugul, Pura Uluwatu, menikmati udara segar di Kintamani, atau bermain di sawah terasering di Tegal Alang, dan menikmati sunset di Jimbaran. Kalau kalian, apa tempat favorit yang akan kalian datangi kalau ke Bali? Komen ya di bawah ini. Sementara sahabat saya yang lain lebih suka go show. Dia lebih suka langsung terbang saja dan baru memikirkan rencana perjalanannya begitu sampai di Denpasar. Biar banyak surprise bro. Begitu kata sahabat saya tersebut. Menurut teman-teman, mana yang akan lebih efektif dan efisien perjalanannya? Teman saya yang sudah memiliki checklist dan rencana perjalanan, atau teman saya yang langsung berangkat go show? Teman saya yang memiliki checklist dan rencana perjalanan mendatangi lebih banyak destinasi wisata. Dia juga lebih efisien dalam penggunaan waktu dan budgetnya. Sementara teman saya yang langsung berangkat go show baru melakukan riset di tempat perjalanan, sehingga dia kehilangan beberapa waktu untuk menikmati perjalanan dan juga tidak bisa mendatangi beberapa destinasi yang dia inginkan karena keterbatasan budget yang di luar perkiraannya. Jadinya perjalanan dia memang banyak surprise-nya. Sayangnya itu kejutan-kejutan yang tidak menyenangkan. Nah, kalau teman-teman sendiri tergolong tipe traveler yang pertama atau yang kedua? Seperti juga traveling, perjalanan hidup membutuhkan perencanaan. Tapi anehnya, masih banyak pola pikir yang keliru tentang menjalani kehidupan. Salah satu pola pikir yang cukup populer, Hidup itu mengalir saja bro. Dibawa asik aja men. Nggak usah ribet-ribet lah. dan masih banyak pola pikir lainnya yang tidak efektif. Padahal, kalau kita pergi ke sungai, benda apa sih yang hanya mengalir saja mengikuti aliran air? Ayo, benda apa coba? Bisa daun, onggokan kayu, plastik, ataupun sampah. Jadi orang-orang yang meyakini pola pikir hidup itu mengalir saja melihat dirinya seperti benda-benda mati yang tidak punya kekuatan untuk memilih atau memutuskan perjalanan hidupnya. Padahal kita tahu, orang-orang yang efektif tidak selamanya mengikuti arus. Terkadang mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan orang-orang pada umumnya. Inilah mengapa Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People meletakkan kebiasaan untuk memulai dengan tujuan akhir sebagai kebiasaan penting kedua setelah seseorang melakukan kebiasaan mengambil kendali dalam hidupnya, yaitu pada kebiasaan pertama, menjadi proaktif. Memulai dengan tujuan akhir berarti kita membayangkan hasil akhir apa yang ingin kita capai atau harapkan. Jika kita berbelanja, kita perlu membayangkan dan menuliskan apa saja belanjaan yang ingin kita beli. Jika tidak, kita bisa saja membeli hal-hal yang tidak kita perlukan.
dan melupakan hal-hal yang perlu kita beli. Bisa over budget dan juga buang-buang waktu kita, karena kita harus kembali lagi untuk membeli hal-hal yang kita lupakan. Dalam pekerjaan, kita perlu memahami hasil apa yang diharapkan oleh atasan kita. Seberapa banyak kuantitas hasil yang diharapkan dari kita, seberapa baik kualitas yang diinginkannya, dan kapan dia mengharapkan agar kita menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Dalam bisnis, kita juga perlu memahami apa harapan yang diinginkan oleh pelanggan ataupun pengguna jasa kita. Bila kita menjual makanan, kita perlu memahami selera pelanggan kita. Dia mengharapkan rasa yang seperti apa? Berapa banyak porsinya? Mau pedas, sedang, ataupun manis? Memahami harapan pelanggan adalah hal yang mendasar dalam berusaha. Karena jika kita bisa memenuhi harapan mereka, kita akan bisa mencapai target penjualan yang lebih baik. Dan ini berarti kemungkinan profit yang lebih tinggi juga. Itulah kenapa kita perlu selalu memulai dengan tujuan akhir yang ingin dicapai. Karena memulai dengan tujuan akhir akan membantu kita untuk yang pertama, kita akan lebih termotivasi dan mengatasi rintangan-rintangan yang muncul. Teman saya yang melakukan riset tentang destinasi wisata yang hendak didatanginya memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang objek wisata yang hendak dia datangi. Dia paham hal-hal menarik apa yang akan dia dapatkan jika mendatangi destinasi tersebut. Memiliki pemahaman yang lebih lengkap tentang tujuan yang ingin kita capai akan membantu kita untuk mempunyai alasan yang lebih kuat dan banyak dalam mencapai tujuan tersebut. Memiliki tujuan akhir yang jelas dalam kehidupan personal, karir, sosial, ataupun bisnis akan membuat kita memiliki motivasi yang lebih tinggi. Dan ini juga akan membantu kita untuk mengatasi rintangan-rintangan yang mungkin muncul dalam perjalanan pribadi ataupun karir kita. Yang kedua, membuat perencanaan yang tepat. Mengetahui tujuan akhir yang hendak dicapai akan membantu kita membuat perencanaan yang lebih tepat. Ada sebuah quote yang menyebutkan, jika kita gagal dalam membuat perencanaan, berarti kita tanpa kita sadari merencanakan kegagalan itu sendiri. Memiliki tujuan akhir yang jelas juga akan membantu kita membuat perencanaan yang lebih tepat dan matang untuk mencapainya. Sehingga kita bisa lebih hemat dalam sumber daya kita, baik pikiran, uang, ataupun waktu. Teman saya yang langsung berangkat go show dalam liburannya tanpa sadar telah memilih untuk merencanakan kegagalan perjalanan liburannya. Mungkin dia masih tetap berlibur, tetapi kualitas perjalanannya tidak akan sebaik teman saya yang pertama. Sedangkan teman saya yang pertama yang merencanakan dengan baik budgetnya, pengaturan waktunya, dan aktivitas yang akan dilakukan olehnya di setiap destinasi yang dia datangi, akan mendapatkan kualitas perjalanan yang lebih baik, lebih nyaman, dan menyenangkan. Karena perencanaan yang baik bagian penting dari pencapaian sebuah tujuan. Yang ketiga adalah memberikan arah dan pedoman yang lebih jelas. Karena memahami tujuan akhir akan memudahkan persiapan yang perlu kita lakukan. Teman saya yang pertama mempersiapkan tas, kostum, kacamata yang sesuai dengan destinasi yang ingin dia kunjungi. Jangan sampai nanti mau jalan ke Pantai Sanur atau Kuta, tapi lupa membawa baju untuk mandi atau bermain air. Atau ketika berkunjung ke Kintamani dan Ubud, malah mempersiapkan pakaian renang dan bikini. Jadi tidak nyambung kan? Buat teman-teman yang mementingkan dokumentasi, tujuan akhir yang jelas juga akan membantu dia menyiapkan peralatan yang tepat. Dia bisa memilih dan memutuskan apakah dia cukup membekali dirinya dengan smartphone-nya atau perlu membawa kamera tersendiri beserta dengan flash ataupun casing underwater bila dia ingin mengambil foto saat berenang di pantai, snorkeling menikmati terumbu karang, ataupun melakukan scuba diving di Amet, Tulamben, atau hunting foto bersama ikan mola-mola di Nusa Penida. Begitu juga dalam perjalanan hidup ataupun perjalanan karir. Adanya tujuan yang jelas akan membantu kita untuk menentukan persiapan yang perlu kita lakukan.
Mungkin kita perlu mengambil kursus atau pendidikan tertentu dalam mencapai tujuan kita. Membangun network yang relevan dengan tujuan yang ingin kita capai. Memutuskan untuk mengambil atau menolak tawaran-tawaran yang datang dari headhunter, potensial partner, dan tawaran kerjasama lainnya. Dengan memiliki tujuan akhir yang jelas akan membantu kita dalam memilah dan memilih tindakan-tindakan yang lebih tepat dan membuat keputusan penting dalam mewujudkan tujuan akhir yang hendak kita capai. Yang keempat adalah menjaga semangat dan konsistensi dalam perjalanan mencapai tujuan yang diinginkan. Melakukan persiapan dan perencanaan tentunya menyita energi kita. Tetapi dengan memahami tujuan akhir yang ingin kita capai, itu akan membantu kita mempertahankan semangat dan energi kita dalam proses perencanaan dan persiapannya. Teman saya yang pertama memiliki semangat yang tinggi dalam mempersiapkan perjalanan travelingnya. Walaupun banyak pekerjaan yang harus dia bereskan sebelum keberangkatannya, dia tetap bersemangat. Dia juga bisa memantau kemajuan dalam perencanaan dan persiapannya dengan jelas. Selain itu, dia juga bisa menahan diri terhadap godaan-godaan belanja online dan rayuan-rayuan promo lainnya yang menggoda, yang bisa mengurangi budgetnya untuk melakukan traveling yang seru, nyaman, dan menyenangkan. Memiliki tujuan akhir yang jelas akan menjaga semangat dan konsistensi kita dalam menjalankan hari demi hari ketika mencapai tujuan yang kita inginkan. Dalam membuat sebuah tujuan, kita bisa menggunakan kriteria SMART goal: spesifik, measurable, attainable, relevant, dan time bound. Kita akan membahas kelima kriteria ini satu persatu. Yang pertama, tujuan akhir yang spesifik. Jika saya ingin pulang ke rumah saya tidak bisa hanya menyebutkan ke drivernya dengan mengatakan, "Bang, ke Depok ya Bang ya." Karena saya hanya akan sampai seputar area Depok, tapi tidak sampai ke rumah saya. Bila target atau tujuan akhir kita tidak jelas, maka kita akan berputar-putar saja dan akan kehabisan waktu. Daripada memiliki tujuan ingin lebih sehat, lebih baik kita menyebutkan tujuan kita menurunkan kolesterol, menurunkan tekanan darah, atau menurunkan berat badan. Daripada sekedar ingin memiliki karir yang lebih baik kita menyebutkan tujuan kita mencapai posisi tertentu, meningkatkan pendapatan kita, atau mencapai penjualan lebih banyak. Daripada sekedar menyebutkan ingin memiliki bisnis yang lebih baik kita menyebutkan tujuan kita adalah meningkatkan penjualan, mengurangi biaya, meningkatkan kepuasan pelanggan, menurunkan keluhan pelanggan, ataupun meningkatkan profit. Jadi, semakin spesifik tujuan kita, akan lebih mungkin kita untuk mencapai tujuan tersebut. Kriteria kedua, measurable atau tujuan yang terukur. Setelah kita membuat tujuan yang spesifik, kita perlu memperjelas ukuran dari tujuan tersebut dan menentukan target dari tujuan tersebut. Rumuskan tujuan kita dengan formula dari kondisi sekarang atau X menjadi seperti apa, Y. Misalnya secara personal, menurunkan kolesterol dari 200 menjadi 150. Menurunkan berat badan dari 55 kg menjadi 50 kg. Atau dalam bidang karir misalnya, mendapatkan promosi dari staff menjadi leader. Memperoleh kenaikan pendapatan dari 5 juta menjadi 6 juta. Dalam bisnis, meningkatkan penjualan dari 1 miliar menjadi 1,25 miliar. Meningkatkan kepuasan pelanggan dari 60% menjadi 90%. Format ini akan membantu kita untuk memantau progres dari perjalanan kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Kriteria yang ketiga adalah realistik atau dapat dicapai. Salah satu manfaat penting dalam membuat tujuan adalah memberikan motivasi dan semangat. Jadi buatlah sebuah tujuan yang tidak terlalu mudah atau yang berada dalam comfort zone kita, tetapi juga tidak terlalu susah atau berada di disaster zone, zona bahaya. Karena bila terlalu mudah tidak akan memberikan motivasi, tetapi bila terlalu susah akan membuat frustrasi. Jadi buatlah tujuan yang memungkinkan untuk dicapai.
Jangan seperti teman saya dulu, bercita-cita jadi polwan. Masalahnya dia laki-laki, bro. Daripada memiliki tujuan berbicara di depan 1000 orang, kita bisa memiliki tujuan yang lebih realistis bila kita memilih untuk berbicara di depan 20 orang dulu. Karena saat ini kita baru percaya diri saat berbicara di depan 5 orang. Daripada memiliki target untuk menjadi CEO, kita bisa membuat tujuan yang lebih sederhana dengan mendapatkan promosi 2 jenjang yang lebih tinggi dari posisi kita sekarang. Daripada memiliki keinginan untuk memiliki bisnis yang menjangkau wilayah Indonesia, kita bisa membuat tujuan memiliki bisnis dalam skala tertentu. Misalnya, memiliki cabang di setiap kecamatan di kota kita. Kriteria yang keempat adalah relevan dengan visi dan misi hidup kita. Pastikan kita membuat tujuan yang sejalan dengan nilai dan visi hidup kita. Jangan membuat tujuan yang hanya berorientasi pada perasaan ataupun kondisi saat ini. Karena bisa jadi kita akan menyesal nanti. Hubungkan tujuan-tujuan jangka pendek kita dengan tujuan jangka panjang yang ingin kita capai. Agar tujuan yang kita buat tidak hanya berorientasi jangka pendek saja, tetapi juga memberikan dampak pada tujuan jangka panjang kita. Kriteria yang terakhir adalah time bound atau memiliki batas akhir yang jelas. Misalkan teman-teman memiliki adik yang sedang berkuliah. Kalau adik Anda tidak jelas dalam menyebutkan kapan kuliahnya bakal selesai, berarti ia tidak serius dalam menyelesaikan kuliahnya. Misalkan teman-teman memimpin perusahaan dan memiliki manajer. Jika manajer teman-teman tidak bisa menyebutkan kapan proyeknya akan selesai, berarti ia tidak serius dengan pekerjaannya. Jika kita memiliki impian pergi ke suatu tempat dan kita tidak bisa menyebutkan kapan kita akan ke sana, berarti kita tidak serius dengan impian itu. Jika kita ingin memiliki bisnis dan kita tidak bisa menyebutkan kapan kita akan memulainya, berarti kita tidak serius dengan keinginan kita. Jadi, tetapkanlah batas waktu dari tujuan yang ingin kita capai. Karena inilah yang akan mendorong kita untuk segera bergerak mengambil tindakan. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Selamat memikirkan dan membuat tujuan-tujuan dalam hidup kita. Dan selamat menjalankan hidup yang penuh dengan tujuan. Ciao.